Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Guru ya di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan membaca doa bersama terlebih dahulu. Yuk kita baca, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan dan sekaligus membahas soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Pembahasan ini agar kalian lebih memantapkan pengetahuan kalian dan pemahaman kalian terhadap konsep penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Yuk kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama anak-anak, hasil dari 4/7 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Berikut penyelesaiannya ya. 4/7 ditambah 3/8. Yang mana kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, dengan menentukan KPK-nya, kelipatan 7 dan kelipatan 8. Kelipatan 7 dan kelipatan 8 angka yang sama yaitu adalah 56 ya anak-anak. Maka kita tulis pada penyebut di sampingnya. Ketika penyebut sudah disamakan, maka kita bisa membaginya pada penyebut sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan pembilang atasnya ya. 56 dibagi 7 dikali 4. Hasilnya 32. Ini pun demikian. 56 dibagi 8 dikali 3. Hasilnya 21. Maka dihasilkan 32/56 ditambah 21/56. Kita bisa langsung menjumlahkannya ya. 32 ditambah 21 sama dengan 53. Adapun penyebut tetap sama ya. Karena penyebut tidak dijumlahkan. Hanya pembilangnya saja. Maka dihasilkan 54/56. Maka jawabannya adalah C ya. Bagus. Baik, kita akan bahas soal selanjutnya. Hasil dari 1/2/3 ditambah 5/6. 1/2/3 ini adalah pecahan campuran dan ini adalah pecahan biasa ya. Berapakah hasilnya? Yuk kita selesaikan. 1/2/3 ditambah 5/6. Seperti konsep yang sudah Pak Guru jelaskan, pecahan campuran harus kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. 1/2/3 kita rubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara bilangan asli kita kali dengan penyebut dan kita tambah dengan pembilang. 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya 5/3. Adapun penyebut tetap. Oke, sudah kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5/3 ditambah 5/6. Seperti biasa, dalam operasi hitung penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Namun, dari penyebut ini kita sudah bisa menentukan ya. Kita sudah bisa menentukan KPK-nya. 3 dan 6 otomatis ketemunya adalah 6 ya anak-anak. Karena kelipatan 3 selanjutnya dari 3 adalah 6. 6 dan 6 angka yang sama. Oke, sudah kita samakan penyebutnya. Tinggal kita lakukan operasi penjumlahan seperti biasanya. 6 dibagi 3 dikali 5. 6 bagi 3, 2 dikali 5 sama dengan 10. 6 bagi 6, 1 dikali 5, 5. Maka dihasilkan 10/6 ditambah 5/6. Kemudian kita bisa langsung menjumlahkannya anak-anak. 10 ditambah 5 sama dengan 15/6. Oke, karena pembilang lebih besar bisa kita
bagikan dengan penyebut ya. 15 bagi 6 yaitu hasilnya 2 ya, karena 2 kali 6 itu adalah 12. Kalau 3 tidak bisa karena lebih dari 15 ya. 6 kali 2 adalah 12. Maka 15 bagi 6 adalah 2 ya anak-anak. Sisanya 3/6. Oke, sudah ketemu manakah jawabannya? Belum ya? Karena ini bisa kita sederhanakan lagi. 3/6 bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Hasilnya 21/2. Atau 2,5. Sudah kelihatan hasilnya? Yaitu jawabannya C. Soal selanjutnya. Hasil dari 2 1/5 ditambah 1 5/8. Dua-duanya adalah pecahan campuran ya. Maka kita akan rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 10 tambah 1 11. 11/5. 1 kali 8 8. 8 tambah 5 adalah 13. Penyebut tetap. Maka dihasilkan 11/5 ditambah 13/8. Ketika sudah kita jadikan pecahan biasa, maka kita menyamakan penyebutnya ya. Yaitu dengan menentukan KPK-nya, kelipatannya ya. Yaitu ketemu 40 anak-anak. Kemudian bisa kita lakukan operasi penjumlahan pecahan. 40 bagi 5 dikali 11. Hasilnya 88. 40 bagi 8 dikali 13. Hasilnya 65. Maka dihasilkan 88/40 ditambah 65/40. 88 ditambah 65 sama dengan 153/40. Pembilang lebih besar, maka kita bagikan dengan penyebut. 153 dibagi 40 hasilnya 3, sisanya 33/40. Jawabannya C. Oke, kita lanjut pada soal keempat. Perhatikan operasi penjumlahan berikut. Operasi penjumlahan yang hasilnya 1/5/6 adalah, ini jika Pak Guru akan membahas satu persatu dari jawaban, akan membutuhkan durasi yang lebih lama. Karena itu akan Pak Guru tunjukkan langsung jawabannya, kemudian kita lakukan penyelesaiannya ya. Jawabannya adalah D, 1/1/3 ditambah 1/2. Hasilnya nanti adalah 1/5/6. Berikut penyelesaiannya anak-anak. 1/1/3 ditambah 1/2. Ya, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4/3. Ditambah 1/2. Kemudian penyebutnya kita samakan. Ini sudah kelihatan ya. Penyebutnya adalah 6 ya. 3 kali 2 adalah 6. 2 kali 3 adalah 6. Oke. Kita bagi 6 bagi 3, 2. Dikali 4, 8. 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3. Hasilnya 8/6 ditambah 3/6. Langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 3 sama dengan 11/6. Ya. Kemudian pembilang lebih besar kita bagikan dengan penyebut. 11 dibagi 6 hasilnya adalah 1, sisa 5/6. Oke, jawabannya betul ya. Yaitu operasi penjumlahan dari 1/1/3 ditambah 1/2 hasilnya 1/5/6. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 2 2/3 dikurangi 1 5/6 adalah, oke, dua-duanya adalah pecahan campuran ya anak-anak. Kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara yang sama ya. Yaitu bilangan asli dikali dengan penyebut ditambah pembilang ya. Agar lebih cepat, berikut hasilnya. 8/3 dikurangi 11/6. Ya. Sama dengan penjumlahan,
maka kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu 6 ya. Oke, penyebutnya adalah 6, kemudian kita proses dengan dibagi 3 dikali 8. Ini 6 bagi 6 dikali 11. Hasilnya berikut. 16 per 6 dikurangi 11 per 6. 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 5 per 6. Ya. Oke, sudah tahu jawabannya ya? 5 per 6 jawabannya D. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Hasil dari 4 3 per 4 dikurangi 1 1 per 2. Maka inilah hasilnya. Dua-duanya adalah pecahan campuran yang kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 kali 4 tambah 3. 1 kali 2 tambah 1. Berikut hasilnya. 19 per 4 dikurangi 3 per 2. Kita samakan penyebutnya dengan menentukan kelipatannya, yaitu KPK ya. Yaitu ketemunya 4 dan 4. 4 bagi 4 dikali 19, 4 bagi 2 dikali 3. Berikut hasilnya. 19 per 4 dikurangi 6 per 4. 19 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 13 per 4. 13 kita bagikan dengan penyebut. 13 bagi 4 sama dengan 3 sisa 1 per 4. Ya. Oke, untuk mengecek benar apa tidak 3 1 per 4, kita bisa cek dengan cara menjadikan pecahan biasa seperti sebelumnya ya. Dengan cara 3 dikali 4 adalah 12, ditambah 1 adalah 13 ya. Benar ya, 13 per 4. Jawabannya adalah C anak-anak. Kita lanjut pada soal berikutnya. Hasil dari 6 dikurangi 3, 1 per 8, sama dengan titik-titik. Berikut penyelesaiannya anak-anak. 6 dikurangi 3, 1 per 8. 6 kita rubah menjadi 6 per 1 ya. Setiap bilangan asli, jika kita jadikan pecahan biasa, maka semuanya penyebutnya adalah 1. Jadi 6 per 1 dikurangi 25 per 8. Di mana ini adalah perubahan dari pecahan campuran ya. 3 kali 8 tambah 1. Hasilnya 25 per 8. Kemudian kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu ketemunya 8 ya anak-anak. 8 bagi 1 dikali 6. 8 bagi 8 dikali 25. Hasilnya 25. Maka dihasilkan 48 per 8 dikurangi 25 per 8. 48 dikurangi 25, hasilnya 23 per 8. Ya. Kemudian kita bagi dengan 8 ya. 23 per 8, hasilnya 27 per 8. Maka jawabannya adalah C. Lanjut kepada soal berikutnya. Hasil pengurangan yang hasilnya 5 per 8 adalah, langsung akan Pak Guru tunjukkan jawabannya, kemudian kita coba hitung ya. Hasilnya, jawabannya adalah C. Berikut penyelesaiannya. 1 per 8 dikurangi 1 per 2. 1 per 8 ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 kali 8 tambah 1. 9 per 8 dikurangi 1 per 2 ya. Kita samakan penyebutnya, yang mana 8 dan 2 ini ketemunya adalah 8 ya pada KPK-nya. 8 bagi 8 dikali 9. 8 bagi 8, 1 dikali 9 adalah 9 ya anak-anak. 8 bagi 2, 4 dikali 1, 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5 per 8. Ya, sangat mudah sekali. 5 per 8. 5 per 8. Oke, soal berikutnya. Dayu memiliki 1 per 8 kg telur. Sebanyak 3 per 8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Berarti dikurangi ya. Sisa telur Dayu adalah, ini telur awalnya Dayu, yaitu 1 per 8.
kemudian diambil 3/8 untuk dijadikan martabak. Maka bahasa matematikanya adalah 1/8 dikurangi 3/8. Nanti akan ketemu sisanya. 1/8 dikurangi 3/8. Kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 dikali 8 ditambah 1 9/8. Dikurangi 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilangnya kita kurangi. 9 dikurangi 3. Maka hasilnya 6/8. Apakah sudah kelihatan? Belum ya. Kemudian kalau belum kelihatan, kita bagi terlebih dahulu untuk menyederhanakannya. Ini masing-masing bisa dibagi ya anak-anak, yaitu dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 3/4. Apakah ada jawabannya? Tepat. Jawabannya adalah A. Soal yang terakhir. Edo membagi buah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian dibagikan ke Siti, 3/8 bagian dibagikan ke Beni. Banyak semangka yang dibagikan. Nah, ingat ya, meskipun soalnya ini yaitu membagikan semangka, tapi jangan terkecoh ya anak-anak. Kita harus lihat dulu mana yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah banyak semangka yang dibagikan Edo. Ya, berarti 1/4 bagian ke Siti ditambah 3/8 bagian ke Beni. Nanti akan ketemu banyaknya sebagian semangka yang dibagikan Edo. Ya, 1/4 ditambah 3/8. Hasilnya 2/8 ditambah 3/8. Ini kita samakan terlebih dahulu ya penyebutnya. 4 dan 8. Ketemunya 8 ya. Oke. Kalau sudah sama penyebutnya, langsung kita jumlah. 2 tambah 3 sama dengan 5/8. Apakah ada? Bagus, ada. Jawabannya adalah D. Bagaimana anak-anak untuk pembahasan soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ini? Apakah kalian sudah lebih memahami tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pada pecahan? Bagus. Kalau gitu, untuk lebih memantapkan pengetahuan dan pemahaman kalian kerjakan soal yang ditampilkan pada slide berikut ya. Kalian bisa men-screenshotnya, kemudian kalian salin pada buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa hasil kinerja kalian tunjukkan kepada guru kalian untuk mendapatkan nilai ya. Baik, terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.